Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Kaum muslimin wal muslimat, para pecinta ilmu syar'i, jamaah Masjid Al-Ikhwan, semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Biasanya setiap Ahad yang kedua tiap bulan kita mengkaji tafsir surat Al-Kahfi. Tapi karena ini baru awal lagi, ya, kemarin kita istirahat karena libur, ya, karena pandemi, maka untuk penyegaran saya cenderung untuk mengambil tematik atau maudhu'i. Kita angkatkan tema aktual, bagaimana kita menyikapi kondisi kekinian. InsyaAllah bulan depan kita kembali ke tafsir Al-Kahfi lagi, InsyaAllah. Terkait dengan tema aktual pada subuh ini, kita angkatkan tema atau maudhu' atau judul sikap mukmin terhadap fitnah. Sebenarnya orang beriman itu dalam kondisi bagaimanapun harus beruntung. Asal diri kita sudah menjadi mukmin, kondisi apapun yang terjadi, kita tetap beruntung. Apapun yang menimpa kita, kita tetap beruntung. Karena itu kata Nabi, mukmin itu kapanpun, dimanapun, kondisi bagaimanapun dia beruntung. Kenapa beruntung? Kalaupun terjadi ke dia petaka, musibah, dia akan bersabar. Kalau dia sabar, potensi untuk gugur dosa-dosanya. Kalau yang terjadi ke dia itu kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan, maka dia bersyukur. Syukurnya itu memancing nikmat yang belum terdapat mereka miliki. Yang belum turun, segera turun kepada mereka. Jadi kondisi di bawah dia bersabar, di atas dia bersyukur. Semuanya untung. Makanya subuh ini kita mencoba mengangkatkan tema bagaimana caranya atau apa sikap mukmin itu jika datang fitnah kepada mereka. Terkait dengan kata mukmin yang artinya orang beriman, tentu tidak sama dengan kata muslim yang maknanya orang Islam. Enggak sama, Pak. Kita jangan hanya bangga sebagai muslim, dan kita jangan hanya yakin dengan muslim kita sudah punya surga, belum tentu. Tapi kita harus terus meningkatkan kualitas diri dari muslim naik setingkat menjadi mukmin. Kenapa demikian? Karena pernah terjadi suatu ketika sekelompok orang-orang Arab datang ke Nabi. Mereka mengaku beriman, ya Muhammad, ya Rasulullah, amanna billah. Ya Muhammad, kami beriman kepada Allah.
terkait dengan pengakuan orang Arab dia beriman, Nabi terdiam saja. Akhirnya Allah yang tahu lahir dan batin, Allah yang tahu sikap mereka dan isi hati mereka. Akhirnya turunlah Al-Quran surat 49 ayat yang ke-14. Surat 49 Al-Hujurat ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Terjemahkan. Surat 49 Al-Hujurat ayat yang ke-14. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk menjadi Islam karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sekelompok orang Arab datang ke Nabi mengatakan, kami telah beriman. Hai Muhammad, katakan kepada mereka itu, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin, tetapi, qulu, katakanlah, aslamna, kami baru Islam, kami baru patuh dan tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam dirimu. Nah, disinilah letak beda antara muslim dan mukmin, Pak. Kalau muslim itu pengakuan mereka Islam ditandai dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asal mereka telah mengucapkan syahadat, hukumkan dia muslim. Sekalipun pura-pura. Pura-pura, Pak. Atau bukan karena Allah dia Islam, karena ingin menikahi seorang gadis yang muslimah. Sang gadis mensyaratkan, saya menerima lamaranmu kalau kamu muslim. Nah, dengan kondisi itu dia muslim. Karena apa? Karena mau nikah, bukan dari hati nuraninya. Tapi ketika dia bersyahadat di depan kita, akui dia muslim. Kita hanya menghukumi dia lahiriahnya. Kalau dia meninggal setelah itu, selenggarakan jenazah seperti muslim. Mandikan, kafani, solatkan, kuburkan seperti orang Islam. Tapi Allah Maha tahu isi hati orang. Makanya ketika Fir'aun mengaku muslim, Fir'aun mengaku muslim, Pak, aku Islam dia. Tapi Allah tahu isi hatinya Fir'aun. Allah bantah, Islammu terpaksa, bukan karena aku. Allah enggak terima Islamnya. Mana ayatnya yang mengatakan Fir'aun muslim? Surat 10. Surat 10 Yunus ayat yang ke-90 sampai 92. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku masuk orang-orang muslim. Berserah diri. Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu
agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Ketika Nabi Musa dengan Bani Israel sampai di seberang laut, sementara Fir'aun dan tentaranya mengejar. Ketika Musa seberang laut, ya, maka Musa Allah perintah untuk mengambil tongkatnya yang jadi ular tadi. Ketika diambil, maka lautan bertaut lagi. Fir'aun dan tentaranya masih tengah-tengah lautan. Kaget dia. Wah, tidak ada lagi harapan untuk hidup bagi Fir'aun. Ketika itulah, di saat mau mati itulah dia mengatakan, saya beriman sebagaimana berimannya Bani Israel. Saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Wasyhad, saksikanlah, bi anna muslimun, sesungguhnya saya orang Islam. Itu ayat yang menjelaskan Fir'aun ngaku muslim. Sesungguhnya saya orang Islam. Kata Allah, kok sekarang kamu ngaku muslim? Kemana aja kamu dulu? Udah terpaksa ngaku muslim, dulu kemana aja? Nah, sehingga kalimat itu mengatakan, aku enggak terima muslimmu, aku enggak terima Islammu, hai Fir'aun. Namun demikian, engkau mati, kami selamatkan jasadmu, kata Allah. Islammu enggak terima, tapi jasadmu kami selamatkan. Tentara Fir'aun hancur, dimakan ikan, lenyap. Tapi Fir'aun Allah selamatkan dengan cara terdampar ke daratan. Terdampar ke daratan. Sampai daratan, oleh orang-orang Mesir kuno diselamatkan, diawetkan dengan balsem. Itu di kalimat tafsirnya, diawetkan. Sehingga sampai hari ini Pak, jasad Fir'aun utuh. Rambutnya, giginya, matanya, telinganya, kukunya, kulitnya utuh. Utuh. Bapak Ibu berkunjung silakan ke mumi Fir'aun Mesir. Saya lihat sendiri kok. Lihat sendiri saya Pak. Kulitnya itu lengket di tulang-tulang semua. Utuh semua. Subhanallah wa masya Allah. Allah Maha Kuasa. Ayat mengatakan, Islammu kami enggak terima, tapi jasadmu kami selamatkan untuk pelajaran untuk umat berikutnya. Inilah contohnya umat yang bangkang, pemimpin yang bangkang, mengaku Tuhan, zalim, sewenang-wenang, Allah matikan dia. Allah enggak terima Islamnya, tapi diselamatkan jasadnya. Ini contohnya. Nah, kembali ke yang tadi, Fir'aun ngaku muslim, tapi hanya karena terpaksa, bukan karena Allah. Allah enggak terima Islamnya. Ada orang tadi ngaku muslim, bersahadat. Nah, kita menghukumi dia muslim, cuma Allah yang lebih tahu muslimkah atau tidak, diterima atau tidak Islamnya, Allah yang tahu. Termasuk orang yang ngaku mukmin, kami telah beriman, kata mereka. Yang tahu hanya Allah, berimankah atau sekedar muslim saja. Nah, ternyata sekelompok orang Arab tadi ngaku beriman, kata Allah, hai Muhammad, katakan kepada mereka, mereka baru Islam, belum mukmin lagi. Baru muslim, belum mukmin. Kenapa? Karena iman itu belum masuk ke diri mereka. Dengan demikian, beda muslim dan mukmin di mana? Muslim itu bersahadat, mengaku di mulut, dihukumkan dia Islam. Tapi kalau mukmin, pengakuan di mulut tidak cukup, masukkan ke hati, menjadi sebuah keyakinan, terus amalkan oleh anggota badan, berbentuk amal soleh. Nah, itulah iman. Ucapan di mulut, yakini di hati, dan amalkan, nampak dalam amal sehari-hari. Dia itu orang-orang beriman. Hablum minallahnya lancar, hablum minannasnya mulai kelihatan. Itu mukmin. Nah, sekarang insya Allah kita
sudah masuk ke tahap mukmin. Semoga aja, insya Allah kita orang beriman. Kalau memang sudah beriman, tentu kita harus pandai menyikapi kondisi kekinian, terutama menghadapi fitnah. Apa itu fitnah? Saya mengartikan fitnah bukan berdasarkan konsep bahasa Indonesia, tidak. Tetapi saya jelaskan makna fitnah berdasarkan konsep Allah dan Rasulnya. Mengartikan kata fitnah di Quran dan di hadis, bukan bahasa Indonesia. Nah, di Quran Allah ungkapkan kata-kata fitnah itu sebanyak 29 kali. Kata-kata fitnah di Quran berapa kali, Pak? 29 kali. Yang tersebar di 20 surat Al-Quran. Dari kata-kata fitnah di Quran itu cukup kita bagi makna fitnah kepada 3 bagian saja. Ya, sekian banyak kata-kata fitnah di Quran, maknanya cukup dibagi 3 saja. Pertama, fitnah berarti orang yang mengadakan permusuhan, orang yang menimbulkan gejolak di masyarakat, orang yang bikin bingung orang banyak, orang yang mengada-ada yang tidak ada, orang yang suka mengadu domba, orang yang bikin berita-berita palsu, yang suka mengadakan hoax atau hoak, yang suka men-share hoax. Kadang-kadang dia tukang hoax, tukang hoax, kita yang gak sadar ikut pula menyebarkan yang hoax. Nah, jadi itu makna fitnah yang pertama. Terhadap fitnah yang pertama ini, kata Allah, dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Fitnah yang macam pertama ini dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Jadi jangan anggap enteng hoax itu, Pak. Jangan anggap enteng hoax, berita-berita palsu. Orang gelisah karena itu, orang panik karenanya. Ya, misalnya contoh yang meninggal penyebab COVID 1000 misalnya. Tapi yang meninggal karena panik karena COVID lebih dari 1000. Itu contoh. Orang panik, terpiculah stres. Stres, muncullah bermacam-macam penyakit yang lainnya. Kalau kita stres, Pak, kalau kita panik, bermacam-macam yang muncul. Darah tinggi. Ya betul nggak? Kolesterol naik. Ya? Apa lagi? Gula naik. Pemicunya apa? Stres, panik. Kenapa panik? Kenapa stres? Karena muncul berita macam-macam. Makanya hati-hati nih. Ya, kalau kita menjadi wartawan, hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai orang panik karena kita. Kalau kita menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Pembikin hoax, Allah amat benci, dosanya lebih besar ketimbang pembunuhan. Nah, coba dalilnya. Fitnah yang berarti begini, dalilnya surat yang kedua, Al-Baqarah ayat 191. Al-Baqarah 191. Ayatnya panjang, Pak, tapi ada cuplikan di tengah-tengahnya. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Itu ayatnya. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan.
Lanjut. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Ada di situ footnote-nya. Coba lihat. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ada footnote angka kecil. Coba dibaca. Apa arti fitnah di situ? Fitnah menimbulkan kekacauan. Nah, itu dia. Seperti mengusir sahabat dari kampung halamannya, merampas harta dan menyakiti atau mengganggu kebebasan seorang beragama. Mengganggu apa tadi? Mengganggu kebebasan orang beragama, menghalangi orang mengamalkan Islam. Itu fitnah. Menimbulkan permusuhan, mendatangkan kekacauan, memunculkan kepanikan. Arti lainnya atau yang senada dengannya, tukang adu domba. Tukang adu domba, tukang fitnah, buat berita-berita yang enggak benar, menuduh ke orang yang benar menjadi enggak benar, menuduh orang yang benar menjadi benar, menuduh orang yang benar jadi enggak benar. Nah, itu fitnah yang pertama. Jadi jangan coba-coba. Fitnah yang pertama ini dosanya lebih besar ketimbang pembunuhan. Jadi kalau kita mukmin, jangan coba-coba menjadi tukang fitnah, tukang adu domba, tukang bikin berita-berita enggak benar dengan tujuan membikin kepanikan, membikin kepanikan atau pengalihan isu. Sengaja bikin berita, Pak, untuk mengalihkan isu. Itu fitnah itu. Sengaja bikin berita dengan tujuan apa? Pengalihan isu. Itu juga fitnah. Nah, akibatnya orang jadi bingung, stres. Nah, fitnah yang pertama ini dosanya lebih besar ketimbang pembunuhan. Jangan kita tukang fitnah seperti ini. Kalau kita menjumpai fitnah begini, jangan terpancing. Jangan terpancing, jangan terprovokasi. Kadang-kadang, Pak, di grup itu sering ya. Itu grup itu sering berita macam-macam itu, Pak. Betul enggak? Jangan gampang share berita-berita yang enggak jelas. Ini kadang-kadang kita terpancing, Pak. Wah, ini bagus nih, langsung share lagi. Ya? Jangan. Kadang-kadang mereka tukang fitnah sengaja itu kerjaannya. Sengaja dibikin fitnah supaya orang terpancing. Orang terpancing, orang ngamuk-ngamuk. Nah, nanti yang kena hukum siapa? Yang terpancing dia aman-aman saja. Memang itu kerjaannya. Hati-hati. Sekarang banyak muncul tukang fitnah yang pertama ini banyak muncul nih, Pak. Dia sengaja ya membuat berita macam-macam. Dia sengaja bikin berita macam-macam dan kita terpancing. Kita ikut pula menyebarkan. Kita nanti kena. Yang dia bisa kena, bisa dia selamat. Hati-hati. Jadi saya cenderung ya, kalau ada berita yang masuk ke grup-grup kita, nggak usah kita sebar-sebar macam-macam lah. Ya, kadang-kadang saya miris, Pak, ya. Mirisnya gimana nih? Kadang-kadang ada berita kekerasan di pesantren. Ada berita tuh ya, gimana sang guru menampar, meninju, menendang santrinya. Wah, muncul berita penganiayaan di pesantren ini. Konotasi otak orang apa? Pesantren itu tempat yang enggak benar, kezoliman. Akibatnya apa? Orang takut memasukkan anak ke pesantren. Betul enggak? Orang takut, Pak, jangan pesantren lagi, jangan. Itu bikin orang begitu. Seperti ini jangan kita ikut terpancing, ikut pula share macam-macam. Akibatnya muslim rugi sendiri. Konotasi orang pesantren itu enggak benar. Pesantren itu adalah pendidikan yang kasar, yang keras. Jangan terpancing.
Kalaupun itu benar terjadi, betul terjadi, kita teliti di mana tempatnya. Tempatnya di mana? Udah kadukan ke polisi, kadukan ke pengadilan. Hukuman harus timpal dengan mereka. Itu bagus. Tapi tidak menyebarkan isu yang macam-macam untuk berita itu ke medsos. Enggak usah. Ngapain? Ini berdampak negatif ke muslim, ke Islam. Cenderung saya, kalaupun itu terjadi, Pak, udah cukup laporkan saja ke polisi, kadukan. Paling-paling resikonya apa? Tangkap yang menzolimi itu. Kasih pelajaran oleh pihak yang berwajib. Ini kadang-kadang, Pak, isunya macam-macam. Ternyata itu hoax. Bisa saja terjadi itu hoax. Atau sengaja itu pura-pura pesantren atau diupah. Bisa saja terjadi. Untuk menjelekkan Islam, bisa aja. Makanya yang terpenting kalau kita menjumpai berita seperti itu, jangan mudah di-share-sharean, gak usah. Lebih baik sharelah ilmu yang bermanfaat, hadis Nabi, ayat-ayat, kata-kata ulama yang mengandung hikmah, meningkatkan keimanan orang, kan bagus, Pak, ya. Gak ada gunanya kok. Ribut di medsos gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Ya. Nah, makanya jadikanlah grup-grup itu sebagai dakwah, majelis ilmu, jangan majelis pertengkaran. Grup majelis pertengkaran yang awalnya masuknya baik-baik, aman-aman, nyaman, tentram, begitu ada isu-isu saling menyebarkan, yang belum bantah, akibatnya berantem, karena itu putus silaturahim. Ada nggak begitu? Ada nggak? Banyak, Pak. Karena di grup putus silaturahim. Nauzubillah min zalik. Ya, kalau bisa medsos, grup itu untuk ukhuwah kita, pemersatu, mencari kawan, bukan cari lawan. Nah, kuncinya apa? Hati-hati, pandai-pandai menyikapi fitnah. Itu fitnah. Paham, Pak, ya? Jadi fitnah yang pertama atas dasar Al-Quran ini berarti tukang adu domba, tukang bikin berita yang enggak benar, penyebar hoax, ya, tukang bikin kekacauan di masyarakat. Itu arti fitnah yang pertama. Dosanya lebih besar ketimbang pembunuhan. Itu Al-Quran. Terus ada hadis Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi pernah melewati 2 kuburan antara Mekah dan Madinah. Dan Nabi mendengar 2 orang disiksa di kuburnya. Dan Nabi menjelaskan, yang satu orang disiksa karena tidak istinja, yang satu disiksa karena tukang fitnah, tukang bikin hoax, tukang adu domba orang. Berarti tukang bikin hoax itu, penyebar hoax itu bukan hanya dosa besar, tapi penyebab diazab di kubur. Jadi 2 jenazah diazab di kuburnya. Yang satu karena tidak istinja, yang kedua tukang fitnah. Tentang istinja ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah hadis Sahih Bukhari, penulis kitab Fathul Bari, menjelaskan istinja yang sempurna itu 2 syaratnya. Istinja yang sempurna 2 syaratnya. Yang pertama, habis kencing, cucilah kemaluannya. Habis kencing, cuci kemaluan dengan bersih. Itu syarat pertama. Syarat kedua, siramlah, bersihkanlah tempat kencing itu. Orang hanya tahu yang pertama saja. Betul nggak, Pak? Yang pertama saja tahunya dia. Habis kencing, cuci kemaluan, selesai. Sementara tempat kencing itu nggak disiram. Akibatnya apa? Dia pergi meninggalkan bau yang nggak enak. Mabuk orang setelah itu dia. Bau jengkol, bau petai, bau duren, macam-macam deh. Jengkol tuh dimakan enak, petai dimakan enak, tapi keluarnya
Gitu. Jadi Bapak Ibu, menjadi mukmin yang sempurna, sempurnakan istinjaknya. Habis pipis, cuci kemaluan. Cuci kemaluan. Itu najis yang keluar. Cuci, bersih. Bersihkan semua. Setelah itu jangan lupa, diriku bersih, jangan sampai orang terkotori karena aku. Terus siramlah tempatnya itu. Apalagi pipis di masjid, di toilet masjid. Ya, tempat peribadatan. Alangkah baiknya ya kita pipis, siram semuanya, bersihkan tempat kencing, siram. Sehingga tidak meninggalkan bau yang tidak enak. Ini yang pertama. Jadi kalau orang enggak istinja, penyebab diazab di kubur. Yang kedua, tukang fitnah, tukang adu domba, tukang bikin berita-berita hoax dengan bermacam tujuan. Bisa hanya mengacaukan suasana, bisa hanya untuk mengalihkan isu, ya, macam-macam tujuannya itu. Yang penting menyebarkan hal-hal yang tidak benar, berita bohong. Itu fitnah pertama. Orang beriman harus pandai menyikapinya. Jangan gampang terpancing, mudah terprovokasi. Hati-hati. Itu yang pertama ya. Yang kedua, fitnah di Quran itu berarti ujian, cobaan. Nah ini kata Bapak MC tadi, moderator tadi. Ya. Kita diuji Allah, dicoba Allah dengan bermacam-macam ujian. Bisa berupa keburukan, bisa berupa kebaikan. Ujian itu adalah fitnah. Fitnah. Dalilnya surat 21 Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Kami selalu menguji kamu, hai orang mukmin, dengan keburukan dan kebaikan. Ada ujian, cobaan keburukan, ada ujian, cobaan kebaikan. Ujian keburukan seperti apa? Nah, seperti sekarang ini, munculnya corona, munculnya virus, bermacam-macam namanya, itu ujian keburukan. Kita sakit, kita di PHK dari kerjaan, susah bekerja, safnya masih renggang-renggang, itu ujian keburukan Pak. Nabi suruh rapat, kita masih renggang, itu keburukan. Ujian keburukan, ujian. Karena serba salah. Kalau rapat, takut kena virus. Kalau renggang, terancam oleh setan yang mengisinya. Kan begitu. Serba salah. Serba salah. Rapat salah, renggang salah. Kenapa? Karena ada virus tadi. Sehingga kita ketakutan. Nah, munculnya ketakutan itu ujian keburukan namanya. Keburukan. Ya harus sabar. Harus sabar. Kalau memang belum bisa rapat, ya nggak apa-apa. Ridho menerima renggang itu. Kalau belum bisa rapat. Tapi kalau bisa diusahakan rapat, lebih afdol, lebih utama. Tentu yang tahu kondisi masjid, pengurusnya, jamaah setempat lebih tahu. Dan nanti kepada Allah pertanggungjawabannya. Itu aja. Penguasa setempat lebih tahu. Nanti ke Allah dia tanggung jawab. Yang berarti itu ujian namanya Pak, ujian. Itu ujian berupa keburukan namanya. Ya. Yang harusnya kita sholat itu sholat itu tercecah kening dan hidung ke lantai, ini terhambat, betul nggak? Terhambat, sehingga tidak nyampai hidung ke lantai. Itu ujian, ujian keburukan namanya, cobaan. Kan sunnahnya kan Pak, jidat dan hidung itu kan ke lantai, tercecah. Itu sunnahnya. Dan rapat-rapat, rapat tuh bukan main, bersentuhan bahu dan bahu, tumit dan tumit. Nah itu. Tapi karena virus tadi, kena penyakit datang, takut kita kalau rapat-rapat terkena virus dong.
Akhirnya nggak nyaman kan? Nggak nyaman kita sholat. Itu juga ujian keburukan namanya. Nggak nyaman. Kalau renggang nggak nyaman juga. Syaitan dikasih tempat. Di serba nggak nyaman, itu ujian keburukan. Inilah fitnah yang besar sekarang, Pak. Fitnah besar. Bukan di sini saja, di Mekah juga begitu, Mekah, Madinah juga begitu. Ya, sehingga ulama-ulama itu nggak nyaman, Pak. Nggak nyaman ulama-ulama itu. Rapat salah, renggang salah. Solusinya apa? Ya sabar. Tetap minta ke Allah supaya segera hilang virus ini. Segera kembali rapat. Bersalamannya salaman yang benar. Begini salamannya, bukan begini. Ini salamannya tinju, begini. Kepala diadu, kaki diadu, penggol digituin. Itu salaman model apa itu ya? Ini fitnah. Salaman sempurna nggak begitu? Assalamualaikum, jabat tangan, gini Pak. Salaman sempurna. Ukhuwah muncul, keakraban datang. Ini salamannya begini. Kenapa? Saling curiga. Muncul sifat curiga. Gini. Ada lagi gini Pak. Wah, adu ininya. Ada lagi kaki adu. Kaki ada adu Pak. Ada lagi pinggul. Salaman. Assalamualaikum. Salam. Adu pinggul. Na'udzubillah. Ya. Semoga ini segera berakhir. Ya. Sehingga kembali normal lagi dah. Rapat safnya kembali. Kemudian salaman begini lagi. Ya. Nah, untuk menyikapinya gimana? Nyikapinya apa? Sering-sering cuci tangan pakai sabun. Itu kan solusi, Pak. Hah? Masuk masjid cuci tangan dulu. Atau di saku Bapak ada hand sanitizer kan? Udah, masuk masjid pakai hand sanitizer semua. Cuci tangan dulu. Nanti salaman, silakan salaman. Nanti cuci lagi. Apa salahnya? Hah? Sesering mungkin. Habis salaman khawatir kena virus. Nah, cuci tangan lagi, apa lagi? Cuci tangan. Masuk masjid cuci tangan, nanti keluar cuci tangan lagi. Sampai di rumah cuci tangan lagi. Sesering mungkin cuci tangan itu kan bagus itu. Kan bagus Pak, kebersihan kan Pak? Kebersihan. Ya, begitu. Tapi saya lihat ini insya Allah sehat semua, saya lihat nih. Saya lihat sehat semua, nggak ada yang sakit. Kalau sakit dia tak ke masjid dia. Hah? Kalau sakit dah ke masjid, kalau batuk dikit Pak, nabung ke masjid Pak. Kenapa? Nanti orang takut mengira kita itu penyebar virus. Orang dikit batuk Pak, takut ke masjid. Kecuali di Mekah ya. Di Mekah batuk semua, aman aja dong. Gitu. Jadi ini fitnah juga Pak. Ini fitnah keburukan. Yang terjadi nggak diinginkan, meresahkan. Itu fitnah yang kedua. Kedua itu. Artinya ujian Allah, cobaan, keburukan namanya. Menyikapinya ya sabar dan jangan takut berlebihan. Kita punya Allah Maha Penolong. Kita punya cara yang jitu, kebersihannya harus dijaga. Masuk masjid mandi, sudah wudhu, nanti keluar masjid cuci tangan, hand sanitizer, insya Allah aman, sehat, insya Allah aman. Ini pakai masker juga sudah keamanan. Menurut saya kalau Bapak sudah renggang-renggang safnya udah gini aja lagi. Ini langsung ke lantai cecahnya. Udah renggang kok, udah 1 meter jaraknya. Udah, ini udah segini lagi. Gini aja. Pas sholat sujud. Nanti habis sholat gini lagi. Itu menurut saya sih, tapi terserah. Masing-masing ke Allah urusannya nanti. Ya. Ujian keburukan namanya. Jadi berupa yang tadi itu. Ada ujian kebaikan. Ujian kebaikan itu apa? Yang kita inginkan. Dia ujian, dia coba tapi kebaikan Pak. Dia kebaikan. Naik pangkat, naik jabatan. Orang bangkrut, kita tetap juga jaya. Orang di PHK, kita tetap kerja. Orang susah makan, kita masih beli macam-macam. Itu ujian kebaikan namanya. Dapat jodoh, lahir anak, muncul cucu, bertambah teman, bertambah rekening, ya, isinya. Itu ujian kebaikan. Dalilnya Quran semua kok. Mana ayatnya? Surat 8 ayat 28. Surat 8 Al-Anfal 28.
wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, itu Quran tuh, fitnah. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Ketahuilah harta bendamu, anak-anakmu itu cobaan semua, ujian. Artinya apa? Dikasih harta itu cobaan, Pak. Dikasih jabatan itu cobaan. Diangkat menjabat sesuatu itu cobaan tuh, ujian. Makanya sahabat Nabi ketika dikasih jabatan baca apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ujian nih, cobaan ini. Ya, dikasih jabatan itu jangan dikira itu keenakan saja. Betul, enak ya, naik jabatan, naik pangkat, bertambah harta, kaya raya, bertambah mobil. Betul, itu kebaikan. Tapi ingat, itu cobaan Allah, ujian Allah. Orang mukmin harus lulus. Caranya tingkatkan syukur, perbanyak infak, sedekah, wakaf, zakat keluarkan. Tingkatkan kepedulian ke lingkungan. Ada tetangga kena corona, kita biayai hidupnya semua. Hah? Kita punya harta banyak. Banyak yang di PHK sekarang, Pak. Orang nggak makan sekarang banyak, Pak. Banyak. Banyak, Pak. Nggak makan sekarang, Pak. Yang menjerit banyak. Nah, kita masih banyak isi rekeningnya, masih banyak harta kita. Alhamdulillah. Tingkatkan kepedulian. Ini saatnya membantu orang butuh. Ini saatnya. Orang haus kasih air, Pak. Woi, luar biasa. Orang lapar kasih nasi, Pak. Luar biasa sekarang nih, Pak. Saatnya berlomba untuk berinfak sedekah bagi yang diuji Allah dengan harta yang banyak. Oh, dikasih jabatan, kekuasaan. Saatnya peduli. Ayomi yang di bawah. Jangan zolimi. Di mukmin itu ketika dia menjabat, berwenang, dia ayomi, tingkatkan kepeduliannya. Seperti Umar bin Khattab mendatangi gang-gang sempit, bawa beras. Dikasih jabatan khalifah, panggul beras sendiri, Pak. Pergi dia ke lorong-lorong itu. Ya, di Umar itu belusukan juga itu dia. Belusukan bawa apa? Bawa beras, panggul beras. Wah, dia panggul beras, dia kasihlah orang yang butuh, yang nangis, yang kelaparan. Nah, gitu. Jadi intinya apa? Intinya kalau ujian kepada kita itu dikasih jabatan, bersyukur dan tingkatkan loyalitas. Jangan kita kaya sendiri, tapi bagi-bagi. Saatnya kita berbagi sekarang nih, Pak. Wah, kalau Bapak Ibu pergi ke daerah ya, sekarang menjerit, Pak. Jangankan orang miskin, orang kaya pun menangis sekarang, Pak. Perusahaannya 8, bangkrut, tidak jalan, utang banyak. Tidak main-main nih, Pak. Tidak main-main, Pak, virus ini. Ya, tidak main-main, Pak. Yang usaha coba travel, usahanya bimbing haji umrah, stop semuanya. Gedung ngontrak, bagaimana? Wah, panik, Pak. Saatnya ini ujian Allah. Jadi kalau ujian kepada kita itu keburukan, nggak disenangi, ya sabar. Tingkatkan ibadah ke Allah. Tapi kalau ujiannya kebaikan, jangan sombong, jangan sewenang-wenang, jangan zolim. Mentang-mentang dikasih jabatan, zolim. Semau kita. Ingat, kita punya Allah yang maha dahsyat balasannya. Kita punya 2 mahkamah. Mahkamah dunia, mahkamah akhirat. Mahkamah dunia bisa kita beli, mahkamah akhirat tidak bisa. Jangan coba-coba. Sekecil apapun kezaliman akan Allah tuntut di akhirat. Hati-hati. Hidup kita 2, dunia akhirat. Dunia sebentar kok. Akhirat itulah selama-lamanya. Jangan sampai dunia sebentar kita senang-senang, di akhirat neraka menunggu. Nauzubillah min zalik. Tapi orang mukmin itu di dunia dia bahagia, dunia mendapat segala-galanya, tapi ditingkatkan ibadahnya, dia bersyukur, dia peduli, begitu meninggal dapat nikmat kubur. Nanti di akhirat surga telah menunggu. Masya Allah, terkabul doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semoga kita menjadi orang yang begitu.
Amin. Ujian kedua apa tadi? Keburukan atau kebaikan? Ujian keburukan, kebaikan. Itu cobaan. Yang ketiga, terakhir ya. Fitnah yang ketiga berarti azab. Oh, fitnah kata Quran artinya azab. Azab artinya apa? Allah mendatangkan fitnah sama kita. Allah mendatangkan azab sama kita. Dalilnya surat 8 ayat 25. 8 Al-Anfal 25. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Jaga dirimu, takutlah kamu akan siksaan, akan azab Allah. Kalau turun siksaan itu tidak hanya menimpa yang zalim saja, tidak hanya menimpa yang jahat saja, tapi pukul rata kena semua. Yang rajin ibadah pun kena, yang baik-baik pun juga kena. Kenapa? Karena kalau orang jahat kena azab, wajar resiko perbuatannya. Orang baik kena azab, kenapa? Karena dia diam terhadap kejahatan, tidak mau negur. Konsep amar ma'ruf nahi mungkar sudah mulai hilang. Hidup nafsi-nafsi, tidak peduli. Orang mau jahat kayak biar aja lah, bukan saya kok. Orang mau macam-macam biar aja lah, bukan saya kok. Orang mukmin tidak boleh begitu. Orang mukmin kalau ada di sekitarmu kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, cegah. Nahi mungkarnya jalan dengan kemampuanmu yang ada, cegah. Nggak bisa mencegahnya, nasihati lisan. Nggak bisa juga, tidak di situ, nggak gabung dengan mereka. Kita mendoakan mereka agar mereka sadar dan dapat hidayah. Doakan mereka. Ini sikap mukmin kalau ada bermacam kejahatan-kejahatan. Tidak boleh kita diam saja. Ya, itu urusan PRT itu, urusan PRW itu, urusan polisi itu, dan urusan saya. Mukmin harus berurusan sama orang lain. Namanya hablum minan nas. Kalau kita ngaku mukmin, wajib berurusan sama Allah, taat ibadah, dan wajib berurusan dengan manusia. Berupa apa? Hablum minan nas. Ya, harus berurusan. Kalau dia baik, contoh kebaikannya. Kalau dia buruk, luruskan dia, nasihati dia. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Makanya penyebab azab turun bukan hanya karena penjahat, bukan hanya karena yang zalim, tapi karena orang yang baik-baik, karena ulama, tapi diam atas kezaliman, atas kejahatan yang ada. Nah itu. Jadi Allah mengingatkan, takutlah kalian, jaga diri kalian. Kalau azab tiba, tidak hanya menimpa yang zalim saja, tapi menimpa semuanya. Untuk itu, jangan menjadi penjahat. Dan kalau ada penjahat, mulailah merubah penjahat jadi baik. Dakwahi mereka, nasihati mereka, ajak mereka kepada kebaikan, sadarkan mereka. Itulah 3 macam arti fitnah di Quran. Ulangi. Pertama tadi apa? Bikin kebohongan, tukang adu domba, tukang hoax. Itu yang pertama. Kedua, fitnah berarti ujian Allah, cobaan Allah. Bisa ujian keburukan, bisa ujian kebaikan. Kalau ujian keburukan, sabar. Kalau kebaikan, bersyukur. Yang ketiga, azab. Fitnah di Quran berarti azab atau ancaman Allah. Azab datang bukan hanya karena kita salah, karena kita benar juga azab tiba. Kita benar nih, nggak pernah salah, tapi kena azab juga. Kenapa? Karena diam atas kejahatan, tidak melaksanakan perintah Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, mudah-mudahan kita sebagai mukmin lulus mukmin kita, dan kita bisa menyikapi apapun yang terjadi akhir-akhir ini. Fitnah apapun yang muncul, kalau kita mukmin bisa menyikapinya. Tebarkan kedamaian, berikan orang kebahagiaan. Ada moto hidup kita,
apa yang bisa saya perbuat untuk orang lain. Itu motonya. Itu motonya. Dengan kemampuan saya, ilmu, tenaga, pikiran, waktu longgar, harta benda, pangkat jabatan, dengan itu semua apa yang bisa saya perbuat untuk orang lain agar orang bahagia karena saya. Itu motonya. Kalau itu motonya Pak dan diamalkan, lulus hablum minan nasnya itu. Kunci surga itu dua, hablum minallah, hablum minan nas. Mudah-mudahan dengan kajian ini, tercipta ini, kita menjadi insan manusia yang sempurna, lahir batin yang terjaga dari dosa dan selalu termotivasi dalam beribadah, sehingga kita nanti Allah matikan sedang beribadah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lebih kurang ya. Insyaallah bulan depan kita kembali ke tafsir Al-Kahfi lagi. Ini hanya selingan saja. Selingan karena baru mulai nih Pak. Mohon maaf lebih kurang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.